wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, ataupun selamat malam. Anggun Bapak Ibu menyaksikan video presentasi ini. Perkenalkan, saya Alwan Jatmiko di Prodi S1 PJJ Manajemen. Presentasikan tentang ujian akhir semester untuk mata share screen. Baik, langsung saja Pak Ibu, tugasnya adalah mempresentasikan soal nomor 3. Perusahaan IYZ ingin mengganti mesin lama yang digunakan dengan mesin baru. Harga mesin baru itu 500 juta dengan umur ekonomisnya 10 tahun, sementara mesin lama itu jika dijual itu masih dihargai sekitar 200 juta dan perkiraan umur ekonomis masih 4 tahun. Adapun biaya dan datanya adalah sebagai berikut sesuai dengan apa yang ada di soal. Kemudian saya sebagai manajer operasional diminta untuk membuat keputusan apakah sebaiknya mengganti lama dan mesin baru dan berapa lama modalnya akan kembali. Di sini saya akan menggunakan 3 metode. Yang pertama itu metode ACSL atau Annual Cost Saving Analysis. Metode ini digunakan untuk menghitung penghematan biaya operasional yang dapat diperoleh setiap tahun jika suatu alternatif, dalam hal ini adalah mesin baru, itu dipilih dibandingkan dengan alternatif yang lama. Sebagai langkah-langkahnya adalah kita menghitung dulu tabel biaya mesin lama. Semua hitungan di soal ini dijumlahkan, kemudian dapatlah angka 125 juta. Sementara di mesin baru jika dijumlahkan itu sekitar 90 juta. Nilai depresiasi dari mesin lama itu 200 juta dikurangi 40 juta, nilai sisanya dibagi 4 itu sekitar 40 juta per tahun. Sementara untuk mesin barunya adalah 45 juta per tahun, dengan asumsi bahwa hitungan depresiasi ini menggunakan depresi metode garis lurus. Kemudian kita menghitung annual cost saving analysisnya. Biaya total mesin lama itu dikurangi dengan biaya total mesin baru 125 dikurangi 90 juta, itu ketemu angka 35 juta. Kemudian capital recovery period itu menggunakan rumus harga mesin baru dikurangi harga mesin lama dibagi ACSA plus depresiasi mesin baru, itu ketemulah balik modal di angka 3,75 tahun atau sekitar 45 bulan. Sementara metode kedua menggunakan metode total life average, yaitu metode yang untuk menghitung rata-rata biaya tahunan dari suatu aset selama seluruh umur ekonomisnya. Tujuannya metode TL ini adalah untuk menyederhanakan perbandingan biaya sebenarnya antara dua aset dengan umur ekonomis yang berbeda. Untuk mesin lama itu 125 dibagi 4 itu sekitar 31 juta 250 ribu rupiah. Sementara untuk mesin baru itu 90.000 dibagi umurnya adalah 10 tahun itu sekitar 9 juta. Yang terakhir menggunakan metode present worth atau bahasa Indonesia nilai gini, itu metode yang digunakan untuk menganalisa sebenarnya yang paling komprehensif, karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money dengan mendiskontokan semua arus kas masa depan termasuk biaya dan manfaat ke nilai saat ini. Tujuan dari present worth ini adalah untuk membandingkan sebenarnya antara total beban biaya dari berbagai alternatif investasi pada saat ini. Untuk mesin lama itu 200 juta ditambah 125 total biaya dikali dengan
3,546. Ini adalah angka dari present value interest factor of annuity atau PVIVA untuk tingkat bunga 5% dan umur 4 tahun dikurangi dengan 40 juta atau sisa nilai dari mesin lama dikali dengan 0,823. Ini adalah sama PFIA untuk tapi maaf 0,823 itu adalah faktor nilai gini untuk jumlah tunggal atau present value interest factor untuk tingkat bunga 5% dan umur 4 tahun. Kemudian kita hitung ketemu angka 610 juta 330.000. Untuk mesin baru 500 juta ditambah 90 juta kali 7,72 dan sama juga 7,72 ini adalah PVP FIFA untuk tingkat bunga 5% dan umur 10 tahun dikurangi 50 juta kali 0,64614. Ini adalah PVIF untuk tingkat bunga 5% dan tingkat bunga 5% dan umur mesinnya 10 tahun. Kalau kesimpulannya Bapak Ibu, dari perhitungan tersebut dengan metode HSA itu terlihat bahwa biaya penghematan operasional tahunan sebesar 35 juta dapat diperoleh jika usaha mengganti mesin lama dengan mesin baru dengan CRV itu selama 3,75 tahun atau 45 bulan. Namun jika dilihat dari metode total life, biaya tahunan rata-rata mesin baru itu 9 juta. Itu jauh lebih rendah dibandingkan biaya mesin lama sekitar 31 juta rupiah. Sehingga untuk biaya efisien tahunan mesin baru tampak lebih menguntungkan. Tapi di analisa Prison Board itu menunjukkan bahwa total nilai ini dari biaya penggunaan mesin baru sebesar 1,164 miliar itu jauh lebih tinggi dibandingkan mesin lama yang sekitar 610 jutaan. Ini terjadi karena Prison Board itu menilai beban biaya tadi berdasarkan time value of money dan hasilnya menunjukkan bahwa mesin baru sebenarnya lebih mahal secara keseluruhan. Tapi jika kita menggunakan pendekatan ini, perusahaan sebaiknya tidak perlu untuk mengganti mesin lama dengan mesin baru. Dengan demikian, keputusan akhir yang paling bijak menurut saya adalah menggunakan mesin lama, karena walaupun penghematan tahunannya lebih besar, namun total biaya saat ini justru karena menggunakan mesin lama, karena walaupun penghematan tahunan lebih besar dalam mesin baru, total biaya saat ini justru lebih tinggi dan kurang ekonomis dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.